Putar. Quick stop. What? Play. What? Chat out. Text to. Kembali. Tombol. Pengenalan. Ini masih ada kelanjutan dari kisahnya Sirba, atau Siru dan Bagong. 2 bulan kemudian setelah mereka pergi ke Curug, Siru dapat kabar dari bosnya, bahwa keponakannya si bos sedang mengalami masalah besar. Membaca pesan dari si bos, Siru langsung khawatir, lalu Siru langsung kirim pesan balik dan menanyakan, siapa bos nama keponakannya, kemudian bosnya menjawabnya, kalau dia namanya Rahmat. Membaca pesan itu, wah jantung Siru langsung berdegup kencang, napas seakan memburu semuanya. Sebelum kita melanjutkan cerita Sirba ini, kita akan mengikuti cerita dari sudut pandangnya Rahmat, sewaktu dia pertama kalinya mendapatkan masalah yang lumayan besar. Jadi, waktu itu hidup keluarganya bisa dibilang miskin, karena usaha bapaknya yang bernama Pak Jaro, sedang mengalami perubahan yang tidak diketahui penyebabnya, itu membuat bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Uang untuk membayar SPP-nya adiknya Rahmat yang bernama Biing, belum cukup untuk membayar SPP tersebut. Sampai pada akhirnya, Pak Jaro atau bapaknya mempunyai ide untuk melakukan pesugihan, supaya beliau bisa cepat kaya raya, katanya. Setelah itu, beliau bilang kepada istrinya yang bernama Bu Sri, bahwa dia ingin melakukan pesugihan itu. Mendengar itu, jujur saja, istrinya langsung menolaknya dong karena pesugihan itu tumbalnya tidak main-main, ujar istrinya. Dibilangin kayak begitu, sang suami malah membantahnya dan bilang, "Halah Bu, paling tumbalnya cuma hewan kambing atau sapi," kata sang suami. Mendengar bantahan itu, istrinya tidak bisa lagi untuk memberitahukan larangan itu, dan beliau cuma bilang, "Terserah Bapak aja deh, pokoknya Ibu tidak setuju, tunggu saja nanti akibatnya." Mendengar itu, si Bapak bukannya menghentikannya ide itu, tetapi beliau masih tetap kekeh untuk melakukan ide yang sangat tidak diperbolehkan itu. Setelah itu, bapaknya Rahmat langsung siap-siap untuk pergi ke dukun itu. Sementara itu Rahmat yang masih berusia 20 tahun, juga mikir keras bagaimana caranya supaya Biing bisa masuk sekolah. Jadi, Biing bersekolah di SMP swasta yang letaknya di dekat warung ibunya. Jadi ibunya Rahmat ini berdagang sate ayam di warung itu. Lah, letak tempat sekolahannya Biing ada di dekat situ, lebih tepatnya berada di sebelah barat. Sedangkan Rahmat, dia bekerja sebagai tukang parkir di salah satu mall di Sumatera Barat itu. Sampai beberapa hari semenjak bapaknya Rahmat pergi ke dukun, keadaan dan suasana rumahnya Rahmat perlahan-lahan mulai berubah. Kehidupan Rahmat yang awalnya tenang, adem, mulai gak enak. Hampir setiap malam Rahmat sering diteror oleh sosok tinggi besar, yang perawakannya sangat menakutkan bagi Rahmat. Jadi Fli, sosok yang meneror Rahmat ini lebih parah daripada sosok yang pernah meneror Amin dan Gibas beberapa tahun lalu. Keadaan di rumahnya Rahmat malam itu lebih horor dan lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Itu membuat Rahmat susah tidur, karena setiap malam hari, Rahmat sering mendengar sosok itu ketawa terbahak-bahak, dan bilang, "Hahaha, adikmu akan jadi tumbal." Mendengar itu, jantung Rahmat langsung berdetak tak karuan, karena suara dan ucapan makhluk itu bikin dia jadi takut setengah mati. Besok paginya, pas Rahmat ingin membangunkan adiknya si Biing, itu pas dipegang badannya itu panas sekali, lalu Rahmat langsung memanggil bapak dan ibunya, untuk mengecek keadaannya Biing. Ketika bapak dan ibunya mengecek keadaannya Biing, wah kacau banget pokoknya Fli. Jadi, Biing demam parah pokoknya, kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah itu, Bu Sri atau ibunya Rahmat menyarankan, bagaimana kalau Biing dibawa ke dokter dulu. Ketika dicek, dokternya bilang, anak ibu mungkin kecapean saja, lalu Pak Dokter memberikan resep obat untuk meredakan gejala penyakitnya itu. Setelah dikasih obat dari rumah sakit itu, Biing langsung disuruh ibunya untuk minum. Setelah minum obat dari pemberian dokter, keadaan Biing bukannya membaik, tetapi malah makin menjadi-jadi. Rahmat yang melihat keadaan adiknya yang semakin parah, dia langsung keingat bahwa dia belum menghubungi omnya, jadi nama omnya Rahmat bernama Om Karto. Om Karto ini adalah satu-satunya omnya Rahmat yang paling bijak dan sering memberi wawasan kepada Rahmat di saat Rahmat sedang kesusahan. Bukan cuma itu, Om Karto juga bosnya Siru. Sekarang kita sudah tahu bahwa bosnya Siru ternyata namanya Pak Karto. Lanjut ke cerita. Setelah Rahmat pikir lumayan lama, akhirnya Rahmat memberanikan diri untuk segera langsung menghubungi Om Karto dan menceritakan masalah yang telah dialami akhir-akhir ini.
Setelah itu, Panjaro masuk ke dalam kamarnya Biik dan mengecek keadaan anaknya. Ketika dicek badannya masih panas dan belum kunjung reda. Di sisi lain, Rahmat yang berada di ruang tamu, sedang menunggu jawaban dari omnya. Tiba-tiba, Rahmat mendengar sosok itu lagi. Wah, jantung Rahmat langsung berdegup tak beraturan, dan dia langsung lari ke arah kamarnya Biik dan mengecek keadaannya, namun masih belum ada perubahan. Sampai pada akhirnya, ada pesan masuk dari HP-nya Rahmat. Ketika dilihat, isi pesannya kurang lebih kayak gini. Astagfirullah, ya sudah, nanti Om juga menghubungi Siru, supaya dia bisa membantu kita. Siru itu siapa Om? Nanti kamu bakal tahu. Di sisi lain Siru yang membaca pesan dari bosnya, tanpa basa-basi dia langsung memberitahukan hal ini ke Bagong dan Gibas tentang masalah itu. Mendengar pemberitahuan dari Siru, Bagong, Gibas dan ibunya Siru langsung kaget mendengarnya. Setelah itu, kedengaran suara, ada notifikasi pesan masuk di HP-nya Siru. Ketika dilihat, bosnya Siru mengirim pesan yang isinya kayak gini. Cepat ke sini Ru, ke rumah Rahmat sekarang. Keadaan adiknya Rahmat makin parah, saya sudah sampai di rumahnya Rahmat. Cepat datang ya Ru, ajak Bagong, Gibas, Kuwik dan Litik sekalian, begitu. Membaca pesan dari si bos yang kayak terburu-buru, Siru langsung menghubungi Kuwik dan menceritakan semuanya. Beberapa menit kemudian, ada notifikasi pesan masuk di HP-nya Siru. Ketika dilihat, ternyata itu pesan dari Kuwik, yang isinya kayak gini. Apa Ru? Keponakan bosku sedang diteror oleh makhluk tinggi besar. Ya sudah, kalau begitu, aku segera langsung bicara soal masalah ini ke Litik, supaya dia bisa ikut bantu kita. Setelah membaca pesan dari Kuwik, Siru langsung siap-siap untuk pergi ke rumahnya Rahmat. Selesai siap-siap, Siru pergi ke rumah tetangga dulu untuk pinjam mobil. Tetangga terdekatnya Siru yang bernama Padalan ini sudah sangat kenal dengan Siru, dan beliau sudah terbiasa meminjamkan mobil kepada Siru. Di sisi lain, Bagong, Gibas dan Bu Yani atau ibunya Siru juga siap-siap. Setelah Siru ke rumah tetangganya, Siru menyarankan ibunya, soal kendaraan, ibu cukup boncengan dengan Gibas pakai motorku, sedangkan aku naik mobil bersama Bagong. Jadi, Gibas memakai motornya Siru untuk membonceng Bu Yani atau ibunya Siru, sedangkan Siru menyetir mobil bersama Bagong. Sebelum mereka pergi ke rumahnya Rahmat, mereka memutuskan untuk ke rumah Kuwik dulu, untuk menghampirinya. Sesampainya mereka di rumahnya Kuwik, ternyata Kuwik dan Litik sudah menunggunya. Setelah Kuwik dan Litik masuk ke dalam mobil, berangkatlah mereka berenam menuju ke rumah Rahmat. Oh ya, Siru dan Bagong bawa kampak, untuk siap-siap bertarung melawan makhluk tinggi besar itu. Maaf kalau saya lupa kasih tahu. Jadi, kemarin Siru dan Bagong sempat beli kampak, buat jaga-jaga. Sementara itu, Gibas dan ibunya Siru sudah sampai duluan ke rumahnya Rahmat. Pas sampai di rumahnya Rahmat, Gibas dan ibunya Siru langsung disambut oleh Rahmat, Om Kato, Panjaro, dan Musri. Ketika mereka sedang asik mengobrol, kedengeran ada suara mobil datang. Akhirnya Siru, Bagong, Kuwik dan Litik nyampe juga di rumahnya Rahmat. Setelah Siru, Bagong dan temannya turun dan keluar dari mobil Siru, Bagong dan temannya langsung disambut oleh bapak dan ibunya Rahmat. Pada intinya bapaknya Rahmat ingin tobat dari pesugihan itu, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sambil nangis-nangis. Mendengar itu, istrinya otomatis langsung marah-marah dong dan bilang, sudah dibilangin bapak masih gak percaya sih, kalau sudah tahu kan akibatnya, lihat dong Biik keadaannya, begitu. Mendengar ibunya Rahmat marah-marah seperti itu, mereka semua yang berada di dalam rumahnya Rahmat langsung menenangkan ibunya Rahmat. Selesai menenangkan ibunya Rahmat, Siru, Bagong dan Gibas diajak bapaknya Rahmat ke dapur, untuk menghancurkan altar itu. Jadi di dapur ada altar untuk memuja iblis di situ, di mana sumber masalah dari keluarganya Rahmat itu terjadi. Tak lupa Siru dan Bagong langsung ambil kampak dari dalam tasnya, dan Gibas mempersiapkan kekuatannya untuk menghancurkan altar dan melawan makhluk itu. Sesampainya di dapur rumahnya Rahmat, Panjaro langsung menunjukkan altarnya dan beliau bilang, maafkan Bapak ya nak, tolong hancurkan altar itu. Jika Bapak yang mati, tolong ikhlaskan ya nak, ya Pak. Setelah itu pertarungan sengit pun dimulai. Gibas berada di paling depan menghadap ke arah altar, Bagong ada di belakangnya Gibas sebelah-sebelahan dengan Siru, Panjaro dan Rahmat.
Pertarungan mereka bertiga yang sangat sengit pun dimulai, antara Siru Bagong dan Ibas menghancurkan altar itu, dan tidak lama kemudian muncul makhluk tinggi besar itu. Awalnya makhluk ingin menyerang Siru dan Bagong, akan tetapi Ibas sudah terlanjur maju duluan menyerang makhluk itu, sampai membuat makhluk besar itu tewas dan hancur di tangan Ibas. Mendengar pertarungan mereka yang dahsyat itu, membuat ibunya Rahmat ingin keluar dari kamarnya dan untuknya beliau langsung ditahan oleh Kuik dan Litik, lalu Kuik bilang, "Bu, tunggu mereka selesai dulu, Bu." Di saat itu, badan Biik bergetar hebat, membuat Om Karto dan ibunya Siru langsung masuk ke dalam kamarnya Biik, karena mendengar Kuik teriak-teriak minta tolong. Pas ibunya Siru dan bosnya sampai di kamarnya Biik, buah badannya Biik makin menjadi-jadi, lalu entah bagaimana caranya pada akhirnya Biik berhenti kejang-kejang. Beberapa menit kemudian, Biik sadar dan bilang, "Bu, tadi ada setan, Bu." "Sudah nak, setannya sudah pergi jauh," kata si ibu. Sementara itu, Siru dan kawannya yang habis bertarung melawan makhluk dan menghancurkan altar itu, merasa lega karena masalah Rahmat akhirnya terselesaikan. Mungkin kamu bertanya soal pekerjaan Bagong dan Ibas. Bagong dan Ibas bekerja di warung ibunya Siru, berdagang bakso ikan. Itu kalau kamu masih ingat cerita Sirba yang pas di awal-awal, yang Siru masih kecil itu loh, Pri. Sekarang usaha ibunya Siru dibantu oleh Bagong dan Ibas, supaya cepat laku dagangnya, begitu. Berakhirlah cerita Sirba yang bikin ngeri ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Utama, Quick Stop, What fuck you, perekam, jeda.